Selamat pagi anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat. Kali ini kita bertemu kembali pada video pembelajaran yang ke-9. Ini adalah materi untuk ujian harian pertama, ulangan harian pertama ya. Jadi dari materi 1 sampai dengan materi 9. Semoga dapat dipelajari. Baik, untuk materi yang ke-9 kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk kerjasama ya, bentuk-bentuk kerjasama di negara-negara ASEAN. Dia meliputi sosial, politik, budaya, pendidikan. Yang pertama akan kita bahas bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD, Committee on Social Development. Jadi ini adalah panitia yang bekerja dalam bidang sosial dan budaya. 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Jadi ini adalah bentuk kerjasama dari negara ASEAN yang dilaksanakan oleh COSD. Yang kedua, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Ini kerjasama dalam bidang budaya, khususnya budaya yang bisa ditampilkan untuk pariwisata. Berikutnya, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. 1. Di bidang politik, menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Ya, salah satunya ya kalau yang sekarang yang lagi hangat-hangatnya adalah sengketa Laut Cina Selatan ya, yang diklaim oleh Cina. Yang kedua, bidang keamanan. Kerjasama ini menyepakati adanya Job Fund. Job Fund ini adalah kesepakatan bersama antara negara-negara anggota ASEAN. Jadi traktat persahabatan dan kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation atau TAC in Southeast Asia ya, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau yang disebut dengan Treaty on Southeast ASEAN Nuclear Weapon Free Zone atau CNWF. Jadi Job Fund ini kesepakatan bersama yang menyepakati tidak ada senjata nuklir di daerah Asia Tenggara untuk menjaga keamanan bersama. Kemudian kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Sektor industri, kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Corporation atau AICO atau AICO ya. Jadi AICO ini menangani kerjasama dalam bidang ekonomi. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk yang ada di Aceh dan Malaysia. Kemudian pabrik industri tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, dan Abu Sauda di Thailand. Ini adalah yang dilakukan AICO untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, kawasan perdagangan bebas atau yang disebut dengan AFTA atau ASEAN Free Trade ASEAN Free Trade Area atau kerjasama perdagangan bebas antar negara-negara anggota ASEAN. Jadi perdagangan bebas itu adalah perdagangan yang apabila ada barang masuk itu tidak dikenakan pajak bea masuk, khusus untuk negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang akan kita bahas lagi, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Yang pertama, tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. ACT. Jadi ACT. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan, contohnya Singapura,
memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, kemudian komunikasi bahari. Kemudian ada dana beasiswa ASEAN Jepang. Ya. Kemudian yang keempat, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Jadi kalau dalam negeri, contohnya itu adalah OSN. Jadi OSN itu merupakan bagian terkecil dari Olimpiade di bidang pendidikan sering untuk region Asia Tenggara. Jadi OSN ini nanti apabila sudah lulus di Indonesia akan dikirim ke Asia Tenggara, tingkat Asia Tenggara. Kemudian kalau menang lagi Asia Tenggara, nanti akan bidang dunia. Kemudian kerjasama ASEAN dalam bidang kesehatan. Yang pertama, penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, kerjasama Indonesia Singapura dalam memproduksi vaksin. Kemudian yang ketiga, penanggulangan COVID-19 yang sekarang sedang terjadi. Oke, demikian penjelasan dari materi ini. Semoga bermanfaat.